Pagar mangkok lebih rapat dari pagar tembok. Adanya AC, ASO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YN Salatiga. Jumpa lagi dengan saya Zidni Ilman El-Fikri. Kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu karyawan YN Salatiga yang telah memasuki purna tugas di YN Salatiga. Tentunya akan banyak yang akan saya obrolkan dan tentunya para sahabat YN Salatiga bisa mengambil hikmah apa yang nanti akan saya obrolkan. Seperti apa obrolan saya dengan beliau? Ikuti saya, Zidni Ilman El-Fikri di YN Salatiga Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YN Salatiga Menyapa. Jumpa lagi dengan saya Zidni Ilman El-Fikri. Kali ini saya akan ngobrol dengan beliau Bapak Dr. Andes Haji Jumadi, yang tentunya bagi sivitas akademika YN Salatiga sangat mengenal beliau dan sangat akrab, karena bukan sebagai teman ataupun rekan di dunia kerja saja, tetapi beliau menjadi seorang bapak bagi kami karyawan maupun staf yang ada di YN Salatiga. Nah, tentunya sahabat YN Salatiga ingin tahu sebenarnya beliau ini seperti apa sih orangnya. Kemudian nanti di akhir akan kita obrolkan harapan dan cita-cita beliau setelah purna untuk YN Salatiga itu seperti apa. Sebelum itu jangan lupa bagi sahabat YN Salatiga yang belum subscribe dan like, bisa subscribe serta like di channel YN Salatiga. Kemudian jangan lupa bisa komentar. Selamat siang Bapak. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Walaupun sudah purna ini tampaknya makin segar. Karena tentunya aktivitas itu semakin lega gitu. Tidak lagi harus ada waktu, harus bangun pagi, berangkat kantor gitu kan. Sekarang di rumah. Betul. Nah, semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih doanya. Bapak boleh bertanya? Ya, silakan. Untuk pertama adalah, kalau boleh tahu tanggal lahir Bapak dan asli Bapak itu dari mana nih? Oh ya, baik. Saya dilahirkan di Boyolali ya pada tanggal 25 Juli tahun 1963. Luar biasa. Saya sudah 58 tahun yang lalu. Tapi kalau Hijriah mungkin sudah 60 tahun, Mas. Hijriah sudah 60 tahun ini ya. Kemudian sekarang Bapak sudah mempunyai putra dan cucu berapa ini? Oh iya. Kalau anak 3, cucu saya baru 2. Oh. Ya. Ini tentunya sudah menjadi kesibukan nih. Wah, luar biasa. Untuk setelah purna dan pastinya bisa momong cucu di rumah gitu. Ya, kesibukan yang membahagiakan. Artinya memberikan semangat baru. Betul, setelah purna. Tidak lagi ngantor di YN Salatiga atau berada di Salatiga, tapi bersama cucu pun akan menjadi lebih semangat lagi. Iya, ini berkat doa teman-teman dari YN Salatiga tentu. Terima kasih. Sebelum kita jauh bertanya Bapak, boleh sampaikan mungkin kesan dan kenangan Bapak selama 58 tahun mengabdi khususnya di YN Salatiga. Ya, baik. Ini kalau saya sampaikan seluruhnya itu pasti panjang gitu. Panjang. Nggak selesai malam itu nggak selesai. Ini saya ringkes saja ya. Ya, kesan terindah dalam hidup saya itu adalah di YN Salatiga. Mulai dari stand dulu. Betul. Dari pimpinannya, kemudian dari para guru besarnya, kemudian dari para pejabatnya, dan juga teman-teman yang menurut saya ini walah luar biasa, sangat mulia begitu. Ya, kemudian saya masuk tuh tahun 2000. Hingga sekarang tuh kalau dihitung itu sudah 21 tahun. Tapi rasanya
baru 2-3 tahun ya. Nah, ini baru sebentar sekali gitu ya. Kok sudah purna malah purna ini. Padahal ingin terus untuk mengabdi. Tapi alhamdulillah kalau sudah pensiun begini rasanya rasanya masih di IAIN gitu. Hatinya masih di IAIN. Oh ya, hati terus bersambung ya, berlanjut dan bersambung terus gitu. Apalagi doa. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Kalau kesan yang paling Bapak ingat selama kurang lebih 12 tahun di IAIN Salatiga dan sekarang itu malah menjadi acuan setelah purna itu Bapak? Oh ya kesan saya setahun ini memang berjalan naik terus hingga sampai saat ini. Mulai dari dulu kecil enggak begitu dikenal banyak orang. Nah, sekarang sudah tidak dikenal lagi tapi dicari. Ini luar biasa. Iya, ini luar biasa. Ini semuanya berkat dari para pimpinannya di zamannya itu semuanya hebat terus semua itu. Artinya terus berkembang terus maju, jadi, terus meningkat. Berkelanjutan terus. Ya, berkelanjutan. Tidak ada kata ini setelah dari ganti pimpinan ini ganti kebijakan, tidak. Berlanjut terus. Artinya terus meneruskan perjuangan yang belum selesai kita teruskan gitu ya. Ini yang apa namanya jarang dimiliki. Kira-kira begini, kalau Indonesia itu kayak IAIN itu bagus itu ya. Iya, artinya terus berkembang, meneruskan perjuangan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, kalau Indonesia seperti itu bagus, betul itu. Itu berarti sudah berapa dekade nih untuk masa kepemimpinan? Itu dari masuk pertama itu Prof Yuri. Banyak ilmunya, kemudian Pak Badwan, itu banyak aktivitasnya yang luar biasa gitu ya. Dilanjut dengan Pak Imam Sutomo. Pak Imam Sutomo ini sosok yang betul-betul nyepui Bapak ini seterusnya. Dilanjut dengan pimpinan berikutnya rektor, dari ketua menjadi rektor, itu Pak Rahmat Jariadi. Pak Rahmat Jariadi itu menanam banyak kebaikan juga itu. Kemudian setelah Pak Rahmat ini Pak Prof Yaki. Prof Yaki ini harus ditiru, harus diteladani betul. Itu karya-karyanya bagus ya ini. Nah, Pak. Jadi semua pimpinan itu semuanya menancapkan tonggak-tonggak kebaikan. Luar biasa. Jadi ini kalau dari tahun 2000 Bapak bisa mengabdi di IAIN Salatiga, kalau bisa digambarkan berarti kurang lebih sudah 5 kepemimpinan ya. Prof Yuri, Pak Badwan, Pak Tomo, Pak Rahmat. 5 kepemimpinan ya. 5 kepemimpinan ini iya betul. Iya. Sudah pas sekali nih 5 seperti kalau orang Jawa itu ada Punokawan. Jadi ini ada 5 yang sudah luar biasa di Iya betul. Tapi rasanya jujur ya, maunya masih tambah lagi. Kalau bisa malah diundur lagi gitu. Iya. Gitu. Boleh tahu Bapak jabatan apa saja sebenarnya yang pernah Bapak alami selama di IAIN Salatiga? Iya, tahun 2000 masuk itu sebagai staf Subbag Umum. Kemudian tahun 2001, kemudian saya menggantikan Pak Luayin Dahlan yang kala itu Kasubag Umum pensiun. Kemudian waktu 3 tahun itu saya dimutasi menjadi Kasubag Kepegawaian dan Keuangan. Terus saya diserai tugas lagi, kembali lagi ke umum, Kasubag Umum. Balik lagi ke umum. Kasubag Umum. Kemudian setelah umum, dari Kasubag Umum itu tahun 2013 itu menggantikan Pak Tarmizi Agus sebagai Kabag AUAK yang pensiun. Nah, tahun 2013 itu saya menjabat sebagai kepala bagian AUAK. Selain itu tertinggi jabatan struktural tertinggi adalah Kabag AUAK. Kalau sekarang IAIN itu kan Kepala Biro. Itu dulu saya pernah menjabat sebagai Kabag AUAK. Kabag AUAK terakhir
Oh. Karena setelah itu kan nggak ada. Setelah itu sudah berganti. Sudah ada Pak Kepala Biro gitu. Atau saja sebelumnya itu ketika ada pergantian kosong di Kepala Biro, Bapak menjabat PLT Kepala Biro. Iya, PLT Kepala Biro, pejabat lillahi ta'ala gitu. Tapi bos, kalau saya itu jabatan apapun itu saya syukuri, saya nikmati betul. Karena sesungguhnya saya di IAIN itu tidak hanya bekerja, tapi lebih banyak belajar, Mas. Oh, ini kuncinya ini. Iya. Jadi ketika bekerja bukan hanya saja kita bekerja kemudian mengabdikan, tapi kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari sebuah pekerjaan itu. Iya. Wah, itu tadi. IAIN itu memang rezekinya itu adalah pimpinannya bagus, kemudian guru besarnya ya hebat, kemudian dosen-dosen dan karyawannya juga berprestasi semua. Mahasiswanya adalah mahasiswa yang luar biasa. Otomatis Bapak mengalami dari mahasiswa yang mungkin belum sebanyak sekarang gitu. Ya, betul. Boleh dikatakan cerita berapa sih jumlah mahasiswa yang sebelumnya, Pak? Iya, waktu setahun baru di sana itu sedikit, hanya ratusan. Misalnya mahasiswa baru masuk tahun 2001 misalnya. Tidak salah itu ratusan, di bawah 500. 200. Itu. Nah, kalau wisuda itu pernah. Wisuda bulan Oktober itu peserta wisudanya itu 40 orang. Itu kalau sekarang sudah 400-an lebih gitu kan. 400 lebih. 400 itu kecil gitu ya kan sekarang ya. Wah, itu. Ya, tapi ini berjalannya tidak kejadian itu tidak terlalu lama. Jadi naik terus hingga sekarang. Nah, kalau sekarang ini ya karena keterbatasan ruang kuliah barangkali harus membatasi diri. Kalau ruang kuliahnya lebih begitu ya, maka akan lebih banyak lebih banyak lagi. Lebih dari apalagi kalau nanti sudah menjadi UIN, Mas. Luar biasa. Ya, luar biasa itu. Tentunya ada pelajaran. Ya, itu bagaimana sih Pak supaya karyawan atau mungkin kita yang masih muda-muda itu bisa terus belajar. Ada kunci dan resepnya, Pak? Iya, resepnya itu. Perbanyak silaturahmi. Perbanyak silaturahmi dengan siapa? Itu dengan lingkungan. Ya, di lingkungan harus itu wajib. Lingkungan Salatiga itu para kiai, para tokoh itu harus diperkuat itu silaturahminya. Apalagi ini IAIN adalah basicnya agama murni. Agama murni ya. Betul. Jadi para kiai, para tokoh agama, kemudian juga ini instansi-instansi terkait yang ada di Salatiga. Terkait atau enggak, pokoknya kita jalin komunikasi. Kita jalin. Betul. Wah, kalau tidak begitu, nanti tidak akan sempurna itu nanti. Pasti ada agak kekurangan, ada yang belum sesuai gitu ya. Karena kita dikenal banyak orang dari jauh, masa yang dekat tidak akrab. Tidak jalin komunikasi dengan baik. Maka ini tidak ada kata terlambat. Jalin ini para kiai-kiai sepuh yang banyak ilmunya itu ya, jalin. Kemudian pemerintah instansi di Pemkot ya, pemerintah Kota Salatiga harus jalin semuanya. Mulai dari Pak Wali Kota sampai ke kelurahan lah. Sampai kelurahan. Artinya kalau mau bisa dirunut ya dari atas, dari posisi Wali Kota sampai ke tingkat kelurahan, bahkan kalau bisa RW RT itu bisa Pak ya. Mengapa demikian? Karena mereka tuh memiliki. Jadi ya janganlah harus menghargai, kita harus menghargai. Kita itu adalah milik mereka. Itu milik Salatiga itu loh. Salatiga itu dari wali kota sampai RT kalau perlu begitu. Kalau ini kunci utama Bapak sebagai karyawan, apa yang harus lakukan atau mungkin Bapak bisa memberikan arahan kepada kami, Bapak? Ya, motivasinya adalah motivasi jabatan, tidak pada motivasi orang. Misalnya begini, saya sebagai kabak akademik dan kemahasiswaan, motivasi kerja saya adalah jabatan saya itu sebagai kabak akademik dan kemahasiswaan saya, maka saya ngajinya ya kepada Pak Prof. Sairozi sebagai
wakil rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga, ngaji kepada Pak Kiai Sitkon sebagai mahasiswa bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Maka itulah motivasi saya ya pada dua jabatannya itu. Nah, mereka tuh punya sesungguhnya wakil rektor adalah rektor bidang kan gitu. Iya, yang lebih fokus dan lebih spesifik gitu. Iya, maka motivasi saya adalah pada jabatan saya itu. Pasti di situ harus mempelajari mana yang sudah, mana yang belum. Nah, itu harus kita kejar itu. Kita cari itu sampai ketemu. Sampai ketemu yang kurang ya. Kalau yang sudah ya adalah kita tinggalkan gitu. Kita pelihara saja. Yang belum ini yang harus kita kejar betul itu. Luar biasa. Ini tentunya sahabat YN Salatiga menyapa di rumah menarik dari obrolan tadi, banyak sekali yang walaupun sebentar tapi beliau memberikan pelajaran yang luar biasa. Nah, masih ada beberapa pertanyaan. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih Pak harapan Bapak setelah purna, dan tentunya masih ada nih yang belum bisa Bapak capai sebelum itu ya jujur saja yang belum terlaksana sampai saat ini adalah yang pertama, ini adalah para mahasiswa yang punya minat besar di YN Salatiga tapi karena keterbatasan keterbatasan kemampuan orang tua. Nah, ini mohon dikedepankan. Contoh ini mahasiswa pemakmur panti asuhan. Oh, iya. Baru dengar ya kata pemakmur. Betul, itu baru saya dengar itu. Biasanya kan penghuni. Betul. Itu yang memakmurkan panti asuhan itu loh. Dia adalah anak-anak itu. Jadi anak-anak itu adalah sebenarnya menebar pahala kepada para donatur itu. Betul. Artinya membantu para donatur di proses panti asuhan itu. Di panti asuhan itu. Itu bukan tempat yang diharapkan, memang ya tidak ada ya orang beringinan di, tapi mereka itu malah sudah ditetapkan oleh Gusti Allah supaya memakmurkan panti asuhan. Jadi mereka ini, saya itu kalau dengan anak-anakku yang memakmurkan panti asuhan, saya memang salut sekali saya. Kemudian yang kedua ini para mahasiswa berprestasi, baik akademik dan non akademik itu. Maka ini melalui teman-teman yang tim sosialisasi, bagaimana kita mencari peluang mahasiswa berprestasi. Karena dengan banyaknya mahasiswa berprestasi itu dipastikan nanti akan mengangkat derajat YIN, nanti akan sejajar dengan PTKIN yang lainnya, level atas seperti UIN besar itu. Apalagi ketika berada di ajang kompetisi atau lomba, tentunya mempunyai bibit atau mempunyai. Kalau sudah mempunyai bibit bagus, kita tinggal ngatur strategi saja. Betul. Kemudian keinginan saya yang ke berapa tadi ya? Yang ketiga adalah silaturahmi lagi. Silaturahmi lagi dengan orang-orang yang berkompeten, itu baik di lingkup Salatiga dan sekitarnya. Artinya mempunyai pengaruh dengan kampus, mempunyai pengaruh dengan YN Salatiga, baik di Salatiganya sendiri maupun di luar Salatiga. Karena Salatiga juga dikelilingi oleh Kabupaten Semarang gitu. Makanya Salatiga di tengah-tengah gitu. Jadi saya ingat itu kata pimpinan saya, Pak Rahmat, pagar mangkok itu lebih rapet dibanding pagar tembok. Nah, ini kalau ini yang belum saya temukan ini. Pagar mangkok itu lebih rapat daripada pagar tembok. Iya. Mereka itu kan menjaga kita selama silaturahmi kita jalin dengan baik. Mereka itu akan menjaga kita. Mereka itu akan masuk mahasiswa berprestasi kepada kita. Dan menampung mahasiswa kita. Iya, itu banyak punya kalau. Luar biasa sekali. Sekali lagi, pagar mangkok lebih rapat dari pagar tembok. Nah, ini kuncinya. Ini jadi mangkok saja itu lebih pagar, lebih padat karena lingkupannya yang memang sangat
konsisten untuk menjaga. Daripada pagar tembok yang kadang bolong gitu. Betul kan. Dengan demikian kalau itu kita lakukan, kita lalui, insya Allah visi itu akan tercapai. Menjadi rujukan. Iya. Nah, menjadi rujukan ya. Tahun 2030 salah. Iya, betul. 2030 itu menjadi rujukan studi Islam di dunia, Pak. Iya. Nah, sekarang sudah menjadi rujukan, Mas. Iya, betul. Sudah banyak sekali yang menjadi rujukan ya. Padahal masih kecil gitu ya. Satpam dikunjungi banyak instansi. Kemudian perpustakaan. Iya, harus kita akui itu perpustakaan. Kebersihannya juga iya. Kemudian karya ilmiahnya. Walah itu. Udah menjadi rujukan nih. Artinya sudah mengerucut sebenarnya untuk arah itu. Belum sampai tahun 2030 sudah membuktikan menjadi tempat rujukan. Nah, luar biasa sekali. Jadi tadi dari harapan yang luar biasa dan tentunya sahabat YN Salatiga baru mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Haji Jumadi. Ini terus terang saya juga baru pertama kali mendengar kata tadi bahwa pagar mangkok itu lebih rapat daripada pagar tembok. Satu lagi, ini penting ini. Mahasiswa asing. Jadi mahasiswa asing itu ini belum kesampaian ya. Ini mahasiswa asing itu harus ditambahi kebudayaan kita. Jadi mahasiswa Thailand misalnya yang ada di sini ya, itu sekalian lah diajari bagaimana kita main rebana, bagaimana bisa mensisipi kebudayaan yang ada di kita. Gimana caranya itu? Supaya ketika mereka kembali bisa membawa kebudayaan kita, gitu kan? Gitu. Dan memperkenalkan ini loh saya. Berkat kuliah di YN Salatiga saya bisa tahu rebana, saya bisa tahu tahlil dan lain sebagainya. Iya, itu luar biasa. Ini kalau ditanya lagi masih banyak itu. Tapi yang penting itu dulu ya, Mas ya. Satu lagi, Bapak. Boleh. Pesan secara khusus untuk para karyawan atau secara kepada para sivitas akademika YN Salatiga. Dan secara umumnya adalah kepada mahasiswa YN Salatiga dimanapun berada. Baik, jadi pesan saya kepada teman-teman itu kita ini adalah mengabdi, kita mengabdi. Ya orientasinya adalah pada pekerjaan yang selama ini kita ampuh. Kemudian yang kedua, teman-teman banyaklah belajar gitu, belajar yang paling paling vital adalah belajar pada situasi. Di mana kita berada. Iya. Situasi pandemi begini nih harus kita belajar tentang bagaimana pengolahan manajemen dan belajar tentang peningkatan IT, dan IT-nya, peningkatan kompetensi diri kita. Banyak belajar. Kemudian apa lagi ya? Yang jelas itu tidak ada yang lebih dari kalimat belajar dan silaturahmi itu. Dua kunci, belajar dan silaturahmi. Belajar, komunikasi dan mudah beradaptasi dengan situasi di mana tempat kita berada. Untuk mahasiswanya, Pak. Karena apa? Karena kita ini kan sudah punya modal besar. Pertemanan yang kita itu luar biasa. Saya punya jempol berapa nih? Kalau ada 10 mungkin 10 gitu Pak jempolnya. Pertemanan kita itu luar biasa. Jadi saya kenangan terindah ya di sini nih, tidak ada gasak, tidak ada gesekan. Adanya AC, ASO. Itu yang saya perhatikan di sini itu. Nggak ada gap ya. Betul. Ya kalau ada riak-riak kecil itu adalah dinamisasi, interaksi kan. Di dalam lingkungan kerja. Mudah sudah gitu, udah bagus. Teman-teman kita luar biasa semua. Saya memberi apresiasi, memberi penghargaan kepada teman-teman itu. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah saya diberikan rezeki mengabdi itu di YN Salatiga. Di sisa purna tugasnya. Iya, ini. Jadi bisa menikmati betul. Saya sekarang di rumah itu tugas adalah mensyukuri nikmat. Kemudian saya akan tetap konsisten membawa diri dengan berbekal ilmu yang saya peroleh dari YN Salatiga. Saya bersyukur betul. Ya. Itu.
Luar biasa. Kalau boleh tahu tadi, untuk pesan secara khusus kepada para mahasiswa YN Salatiga, apalagi Bapak di masa terakhir purna itu kan menggawangi atau menjadi nahkoda di bidang akademik dan kemahasiswaan ini. Ya, mahasiswa, pesan saya adalah aktif di media. Ya, harus aktif di media. Kan banyak kan aplikasi-aplikasi yang harus bisa kita gunakan. Jadi jangan sampai terlepas dari ini pengembangan aplikasi ini. Tentunya aplikasi ini juga membawa nama baik YIN Salatiga. Iya, betul itu. Dan harapannya juga pasti mahasiswa bisa mengembangkan diri dengan aplikasi dan mengembangkan YIN Salatiga. Iya, mudahkan itu. Gitu. Kemudian lebih khusus mahasiswa lebih khusus lagi kepada mahasiswa yang berprestasi, kemudian mahasiswa yang memperoleh manfaat dari beasiswa, itu buatlah komitmen. Kalau saat ini kita menerima, ya kita bersyukur, nanti lain hari kedepannya harus memberi. Gitu. Luar biasa. Kalau sekarang menerima, boleh. Sekarang lain waktu kesempatan harus ganti memberi begitu. Luar biasa sekali. Kalau boleh disampaikan Bapak, ada nggak ucapan-ucapan yang ingin Bapak sampaikan kepada Civitas Akademika atau khususnya kepada pimpinan YIN Salatiga, Bapak? Ya, itu hukumnya wajib, Mas. Saya pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pimpinan YIN Salatiga, dengan ucapan salam dan hormat dan salam sehat bagi kami kepada seluruh pimpinan YIN Salatiga, mulai dari Pak Rektor sampai seluruhnya lah. Tidak bisa satu demi satu. Yang intinya dari Pak Jumadi mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya, utamanya kepada Civitas Akademika YIN Salatiga yang sudah mendampingi beliau selama beliau bertugas di YIN Salatiga dan selalu memberikan salam sehat kepada seluruh pimpinan. Semoga selalu diberi panjang umur. Amin. Amin. Dan tidak terasa sahabat YIN Salatiga, di penghujung obrolan saya dengan beliau ada kata-kata pesan-pesan yang bisa kita ambil semuanya. Tentunya kita sebagai manusia jangan lupa terus mengembangkan diri kita, kemudian meningkatkan komunikasi kita, serta meningkatkan silaturahmi kita di lingkungan sekitar. Tentunya banyak hal tadi yang sudah disampaikan beliau dan harapannya bisa bermanfaat bagi sahabat YIN Salatiga dimanapun berada, dan khususnya kepada YIN Salatiga, apalagi kepada para mahasiswa YIN Salatiga. Beliau tadi sudah berpesan bagi para mahasiswa YIN Salatiga yang mendapatkan beasiswa, bolehlah kali ini kita menerima dari beasiswa itu untuk pendidikan kita dan mengembangkan diri kita. Namun di lain kesempatan, di lain waktu, jangan sampai lupa giliran kita untuk bisa memberi kepada orang lain. Terima kasih sahabat YIN Salatiga sudah setia mendengarkan obrolan kita pada kali ini. Semoga kita masih bisa pertemukan dengan obrolan-obrolan lain dan dengan narasumber yang luar biasa tentunya. Jangan lupa bagi para sahabat YIN Salatiga yang belum like dan subscribe, supaya bisa like dan subscribe di YIN Salatiga channel. Terima kasih dari saya dan terima kasih Pak Jumadi sudah menyempatkan waktunya kepada tim YIN Salatiga menyapa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.